Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi terkait Pancasila sebagai ideologi negara sebagai tugas akhir semester mata kuliah Pancasila. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Adratul Kamelia, yang kedua saya sendiri, Haifah Roida, yang ketiga Hanifah Al-Aulawiyah, yang keempat Mila Sakinah, dan yang terakhir Salsabila Nur Hadianti. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai etimologi ideologi. Nah, ideologi ini berasal dari kata idea dan logos. Idea yang berarti gagasan atau konsep, dan logos yang berarti ilmu. Nah, jadi ideologi ini dapat diartikan sebagai ajaran atau ilmu dan buah pikiran. Selanjutnya ada terminologi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kesatuan dari gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan berbagai kehidupannya, baik secara individual maupun sosial dalam kehidupan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Sakinah Fitriyah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh teman saya. Presentasi selanjutnya adalah makna Pancasila sebagai ideologi negara. Terdapat dua, yaitu yang pertama sebagai cita-cita negara. Maksudnya itu, hal ini mempunyai arti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila akan diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan. Dalam arti luas, makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah bahwa Pancasila sebagai visi dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang kedua, sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Maksudnya, Pancasila di sini sebagai sarana untuk dapat menyatukan perbedaan yang ada di Indonesia karena perbedaan suku, agama, ras, dan lainnya. Tanpa adanya sarana yang menyatukan, maka kesatuan dan persatuan sulit dicapai. Lalu selanjutnya, alur era pemerintahan Indonesia sejarah Pancasila. Masa ini dimulai pada tahun 200 sebelum Masehi sampai 1500 masa kerajaan. Dinamika Pancasila era kerajaan terjadi pada dua era. Yang pertama, era kerajaan Majapahit, dan yang kedua, era kerajaan Sriwijaya. Lalu berlanjut pada tahun 1599 dijajah oleh Belanda, dan berlanjut pada tahun 1941 Jepang menang melawan sekutu, dan pada tahun 1942 sampai 1945 terjadi di penjajahan Jepang, terjadilah lahirnya Pancasila. Sejarah hari lahirnya Pancasila dimulai pada saat BPUPKI dibentuk. Pada saat itu Soekarno menyampaikan rumusan dasar negara melalui sebuah pidato, dan saat itulah anggota BPUPKI menyetujuinya dan langsung membuat panitia 9 yang tugasnya untuk merumuskan kembali dasar negara menggunakan pidato Soekarno sebagai dasarnya. Pidato Soekarno kemudian dibukukan oleh mantan ketua BPUPKI dan akhirnya mendapat sebutan lahirnya Pancasila. Lalu selanjutnya kita ke masa 1945 atau lebih disebut dengan era kemerdekaan. Nah, pada era ini merelasikan tekad kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus, terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi. Teks 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Secara yuridis formal, Pancasila yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Lalu selanjutnya kita ke tahun 1945 sampai 1966 atau juga lebih dikenal dengan Orde Lama. Pada Orde ini, Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh Kabinet tanggal 3 Juli 1959 yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor dan diumumkan secara resmi oleh Presiden di depan Istana Merdeka. Dekret presiden tersebut berisi pembubaran konstituante, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, dan pembentukan MPRS. Nah, penyimpangan Orla terhadap Pancasila dengan dicetuskannya Nasakom. Lalu selanjutnya pengangkatan Presiden seumur hidup, pembubaran DPR oleh Presiden. Lalu selanjutnya kita ke Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. P4 merupakan hasil tafsiran tunggal Orde Baru terhadap Pancasila. Hasil tafsiran sepihak Orde Baru terhadap Pancasila dijadikan ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai kebenaran. Nilai-nilai tafsiran Orde Baru selalu ditanamkan dalam benak masyarakat melalui doktrinasi. Warga negara yang berbeda tafsir, tidak sepaham dan tidak melaksanakan hasil tafsiran sepihak Orde Baru dianggap melanggar ideologi dan dasar negara. Melalui berbagai legislasi hukum, Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai alat legitimasi politik, menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai tameng pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya, menjadikan seolah Pancasila selalu identik dengan rezim Orde Baru.
Lalu kita masuk ke tahun 1998 sampai sekarang reformasi, atau juga bisa disebut dengan era reformasi. Nah, pada era reformasi muncullah fobia terhadap Pancasila. Segala hal yang berbau Pancasila seolah harus dihindari karena mempresentasikan Orde Baru. Segala kesalahan Orde Baru dilimpahkan kepada Pancasila. Tahun 2009, Dirjen Dikti membentuk tim pengkaji Pancasila di perguruan tinggi. Lalu pada pasal UUD nomor 12 tahun 2011 menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Hanifal Aulawiyah akan menggantikan Mila Sakinah sebagai presentator mengenai kronologi masuknya Jepang ke Indonesia. Kenapa Jepang bisa masuk ke Indonesia? Awalnya adalah karena Jepang telah mengalahkan sekutu di Pearl Harbor, Amerika Serikat pada tanggal 8 Desember 1941. Kemudian Jepang baru memasuki wilayah Indonesia pada tahun setelahnya, 1942, dan mengusir penjajah Belanda. Jepang berjanji akan mensejahterakan rakyat Indonesia, memajukan Indonesia, dan memberi kemerdekaan Indonesia. Namun pada kenyataannya, penjajahan Jepang justru lebih parah dan kemiskinan di mana-mana. Janji tersebut baru terrealisasikan ketika sekutu sudah bangkit kembali pada tahun 1944 dan akhirnya memasuki wilayah Indonesia dari Irian Barat pada April 1944. Jepang akhirnya mendapat dukungan dari rakyat Indonesia dan terbitlah Kaiso Declaration pada tanggal 7 September 1944. Sesuai janjinya, akhirnya Jepang membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Jumiko Sakai, atau kepanjangannya itu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Tugas BPUPKI ini meliputi komponen-komponen persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI ini ngegelar 2 sidang. Sidang pertama membahas tentang dasar negara, yaitu Pancasila, dan sidang kedua ini membahas tentang kemerdekaan, tujuan negara, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Sasabila Nurhadianti, saya dari kelompok 4, akan membacakan materi. Jadi pada awal Agustus 1945 tuh keadaan Jepang makin terimpit karena salah satu kotanya yaitu Hiroshima dibom oleh sekutu. Karena Jepang melemah dan Indonesia belum jelas, maka tokoh-tokoh nasional pada mendesak akan kemerdekaan. Untuk melunasi janjinya, salah satu angkatan darat Jepang yaitu Hisaichi Terauchi menyetujui adanya pembentukan PPKI. PPKI ini tugasnya melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi sidang pertama PPKI ini diadakan tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama hasilnya yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, terus memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya, terus membentuk komite nasional untuk membantu tugas presiden sebelum ada DPR dan MPR. Nah, sidang keduanya itu tanggal 19 Agustus 1945. Ini tuh menghasilkan yang pertama, pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi. Terus membentuk komite nasional daerah. Dan yang terakhir adalah menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Seperti itu. Saya Adratul Kamelia ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Pancasila. Yang pertama ada Panitia 9, serta Suepomo, Soekarno, serta Moyahmin. Substansi ideologi Pancasila. Yang pertama, sila pertama mengandung konsepsi ketuhanan. Yang kedua, sila kedua mengandung konsepsi penghormatan, perlindungan, dan pelaksanaan hak-hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga, sila ketiga mengandung konsepsi kebangsaan berdasarkan tradisi nasionalisme kewarganegaraan atau civic nationalism. Yang keempat, sila keempat mengandung konsepsi demokrasi permusyawaratan atau deliberative democracy yang melampaui demokrasi prosedural berbasis liberalisme politik. Yang kelima, yang terakhir, sila kelima mengandung konsepsi tentang ideologi Indonesia sebagai warga negara kesejahteraan atau welfare state. Selanjutnya, alasan Indonesia menganut ideologi Pancasila karena asas-asas Pancasila sangat berpenting dalam aspek kehidupan masyarakat negara Indonesia, yang mana menjunjung tinggi nilai agama, rasa kemanusiaan,
persatuan, musyawarah, dan keadilan. Hal tersebut diyakini bisa menjadi suatu fondasi untuk mencapai kemakmuran suatu negara, terutama pada negara Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.